恐ろしく早い。間違った死だ。あるじゃねえか、全員助かる方法。やめろ。Seven hearts beat. 'Film ini dimulai dengan memperlihatkan karakter utama kita di anime ini yang bernama Itadori Yuji. Dia terbangun di sebuah ruangan misterius bersama seorang pria bernama Gojo Satoru yang berada di depannya. Kedua tangannya terikat dan tubuhnya babak belur. Gojo bertanya Yuji itu sekarang makhluk apa. Yuji yang baru sadar masih mencoba memahami apa yang terjadi. Dia ingat bahwa Gojo adalah guru kelas 1 SMA Jujutsu. Yuji langsung mengkhawatirkan orang yang tadi bersamanya. Namun Gojo berkata, bukan waktunya mengkhawatirkan orang lain karena kematiannya sudah diputuskan. Adegan kemudian berpindah ke beberapa waktu sebelumnya. Fushiguro Megumi, seorang siswa SMA Jujutsu, mendapatkan perintah untuk mengambil pusaka kutukan yang ada di dekat sebuah SMA. Saat dia mengecek tempat pusaka itu berada, ternyata tempat itu sudah kosong. Dia pun mencoba mencari tahu di mana pusaka kutukan itu berada dengan cara mengikuti jejak kekuatan kutukannya. 今度マジで殴ろう。 Dan keesokan harinya, Yuji pun pergi ke sekolah. Dia bergabung dengan klub aktivitas gaib yang anggotanya cuma 3 orang, yaitu Yuji, Sasaki, dan juga Iguchi. Karena anggota klub mereka tidak terlalu memiliki banyak aktivitas. Seorang siswa dari klub atletik bernama Takagi ingin mengambil alih ruangan klub aktivitas gaib. Namun Yuji dan kawan-kawannya menolak. Takagi kemudian menantang Yuji untuk bertanding tolak peluru di lapangan untuk memperebutkan ruangan itu. Di sisi lain, Megumi melacak keberadaan pusaka kutukan sampai ke sekolah tempat Yuji belajar. Dia berhenti di bekas lapangan rapih yang sudah ditinggalkan dan berseliweran monster-monster yang ada di sana, tapi tidak ada yang mengancam. Megumi melanjutkan pelacakannya dan kemudian sampai di lapangan yang ramai murid-murid. Di lapangan itu, pertandingan Takagi melawan Yuji sudah dimulai. Takagi bisa melempar bola baja dengan sangat jauh sehingga banyak yang mengira bahwa Yuji pasti kalah. Tapi Iguchi meyakinkan Sasaki kalau Yuji itu sangat hebat. Bahkan konon Yuji sudah menaklukkan rintangan Ninja Warrior dengan sangat mudah. Sekarang giliran Yuji yang harus melempar bola baja itu karena dia masih pemula, dia boleh melempar dengan cara apa saja. Yuji langsung melempar bola baja dengan sangat jauh dan kemudian membentur tiang gawang. Lemparannya berhasil mengalahkan jarak lemparan Takagi, dia pun memenangkan pertandingan itu. Megumi sendiri terkejut melihat kekuatan Yuji karena bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa kekuatan kutukan. Saat menemui Sasaki dan Iguchi, Yuji diberitahu kalau dia memang lebih cocok masuk klub atletik. Tapi Yuji cuma mau bergabung dengan klub aktivitas goib, terlebih karena Sasaki dan juga Iguchi tidak berani pergi ke tempat angker tanpa dirinya. Siang harinya Yuji sedang berlari tergesa-gesa, dia tidak sengaja lewat di depan Megumi yang langsung mendeteksi kekuatan pusaka kutukan yang dia cari. Megumi berusaha mengejar tapi Yuji sudah tidak terlihat. 特級呪物厄介すぎだ。ミルコ・クロコップの生まれ変わりだとか。西中の虎。ダサよし、俺の勝ち。イタドリ、あんた運動 早すぎんだろ。 Sorenya Yuji pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Waktu itu sang kakek berkata bahwa Yuji itu kuat dan dia harus melindungi orang lain. Jika Yuji melindungi orang lain, maka dia akan mati dikelilingi banyak orang, tidak sama sepertinya. Setelah mengatakan itu, sang kakek pun langsung meninggal. Pada malam harinya Yuji ditemui oleh Megumi, dia bertanya mengenai pusaka kutukan yang ada di dekat sekolahnya. Yuji bilang kalau memang dia yang sudah mengambilnya, tapi tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Megumi menjelaskan bahwa banyak orang-orang di Jepang yang menghilang secara misterius. Ternyata mereka semua diserang oleh makhluk kutukan. Makhluk itu bisa muncul karena ada hawa kebencian yang sangat kuat. Tempat-tempat seperti rumah sakit atau sekolah adalah lokasi di mana hawa kebencian sangat banyak.
sehingga banyak pula kutukan yang berkeliaran. Megumi berkata bahwa pusaka kutukan sama berbahayanya dengan makhluk kutukan. Jika pusaka kutukan lebih kuat dibandingkan makhluk kutukan, maka makhluk kutukannya tidak akan berani mendekat. Akan tetapi, seiring waktu segel pusaka kutukan bisa melemah, sehingga kalau segelnya dibebaskan, maka bencana akan terjadi. Tapi sayangnya, saat Megumi mengecek kotak pusaka kutukan yang dibawa Yuji, pusaka kutukan di dalamnya sudah tidak ada. Selama ini energi pusaka yang dirasakan Megumi hanyalah sisa-sisa keberadaan pusaka itu. Megumi bertanya di mana isi pusaka kutukan itu. Yuji mengira pasti Sasaki dan juga Iguchi yang mengambilnya dan mereka pasti sedang ada di markas klub aktivitas gaib. Megumi langsung mengajak Yuji untuk pergi ke sana karena kedua teman Yuji ada dalam bahaya. Sementara itu, Sasaki dan Iguchi sedang memeriksa pusaka kutukan yang dibalut perban. Saat mereka membuka perban itu, ternyata isinya adalah potongan jari manusia. Saat itu juga mereka berdua diserang berbagai macam makhluk kutukan. Tak lama setelahnya Megumi tiba di sana dan mengeluarkan 2 anjing kutukan. Dia dan 2 anjingnya bertarung melawan semua makhluk kutukan di sana. Namun jumlah makhluk kutukan terlalu banyak sehingga dia mulai kewalahan. Celakanya Sasaki dan juga Iguchi sudah ditangkap makhluk kutukan raksasa dan Megumi tidak akan sempat menyelamatkan mereka. Saat itu juga Yuji mendobrak jendela kaca dan kemudian menghajar makhluk kutukan itu. Dia menyelamatkan kedua rekannya dan kemudian mendekati Megumi yang kelelahan. Yuji juga berhasil mendapatkan pusaka kutukan yang dicari-cari Megumi. Melihat aksi Yuji, Megumi kaget karena anak itu bisa melawan kutukan tanpa kekuatan kutukan. Kemudian dia menjelaskan bahwa pusaka kutukan yang dibawa oleh Yuji adalah jari dari Ryomen Sukuna yang sangat kuat dan berbahaya. Megumi berkata bahwa dia cukup terkejut karena jari Sukuna belum dimakan. Menurutnya, jika pusaka kutukan dimakan, maka yang memakannya akan mendapatkan kekuatan dahsyat. Saat itulah makhluk kutukan lain kembali muncul. Sosok makhluk yang lebih besar. Nigero! Fusugiro! Namun Megumi masih tidak bisa bertarung sehingga Yuji yang mencoba melawannya. Namun tanpa kekuatan kutukan Yuji bukanlah tandingan makhluk itu. Karena ingat dengan ucapan Megumi tentang pusaka kutukan, maka Yuji langsung memakan jari Sukuna. Seketika itu juga dia bisa menghajar makhluk kutukan sampai hancur dengan sekali serang. Yamero! 両面宿儺の指特級呪物だぞ万が一光を生で感じるに限るな。特級呪物が受肉しやがった。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい。人の体。 Saat itu juga sosok Yuji mulai berubah tubuhnya dan diambil alih oleh Sukuna yang sudah lama tersegel. Namun Sukuna heran karena Yuji masih bisa bergerak dan mengontrol tubuhnya. Setelah itu Megumi mencoba menghadapi Sukuna seorang diri, namun Megumi menjadi terkejut karena Yuji ternyata bisa kembali mengambil alih tubuhnya sendiri. Saat itulah Gojo datang dan menyapa Megumi yang babak belur. Dia diberitahu kalau Yuji sudah memakan jari Sukuna. Gojo langsung tertarik dengan Yuji dan memintanya bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik. Yuji melakukannya dan Sukuna pun langsung mengamuk selama 10 detik. Gojo bertarung melawan Sukuna, dia bisa menahan kekuatan Sukuna dan bertarung dengan imbang. 生徒の前なんでね。呪術師は そろそろかな。この虎杖とかいう小僧。大丈夫だった？ Setelah 10 detik berlalu, Yuji pun kembali mengambil alih tubuhnya sendiri. Gojo takjub mengetahui Yuji bisa menahan Sukuna. Dia pun langsung membuat Yuji pingsan dan berkata kalau Yuji adalah wadah yang pas untuk Sukuna. Saat Yuji sadar, dia sudah ada di ruangan misterius dengan tangannya yang terikat.
Gojo menjelaskan semuanya dari awal, kalau Yuji pasti akan dieksekusi mati oleh para petinggi penyihir Jujutsu. Namun waktunya akan ditunda, Gojo sudah menjelaskan kalau Yuji adalah wadah bagi tubuh Sukuna. Dia mengeluarkan satu jari tangan lainnya Sukuna dan mencoba menghancurkannya. Bagian tubuh Sukuna ternyata tidak bisa dihancurkan. Total ada 20 jari tangan Sukuna karena Sukuna memiliki 4 tangan. Para penyihir Jujutsu sendiri sudah memiliki 6 jari. Satu-satunya cara menghancurkannya adalah membiarkan seorang wadah menampung semua bagian tubuhnya, kemudian jika wadah itu mati, maka kutukan yang ditampung juga akan mati. Gojo memberi pilihan kepada Yuji antara dieksekusi saat itu juga, atau mencari semua bagian tubuh Sukuna untuk dimakan dan barulah dia akan dieksekusi, agar Sukuna di tubuhnya mati. Esoknya Yuji memeriksa Iguchi dan Sasaki. Iguchi masih dirawat dan juga belum sadar, sementara kondisi Sasaki lebih baik. Yuji langsung menyadari kalau makhluk kutukan sangat berbahaya. Dan siangnya Yuji melakukan proses kremasi mayat kakeknya ditemani oleh Gojo. Yuji bertanya jika Sukuna dilenyapkan, apakah korban makhluk kutukan akan berkurang? Gojo membenarkan itu. Setelahnya Yuji meminta jari Sukuna yang dimiliki Gojo. Dia memakannya dan untuk sesaat Sukuna mengambil alih tubuhnya. Namun Yuji langsung mengambil alih tubuhnya kembali. Megumi yang masih belum sembuh datang menemui mereka. Dia berkata bahwa Yuji akan dipindahkan ke SMA Jujutsu cabang Tokyo. Gojo bilang kalau Yuji adalah murid ketiga dari kelas 1. Yuji shock karena jumlah muridnya hanya ada 3. Mereka pun berangkat ke SMA Jujutsu. Di perjalanan, mulut Sukuna muncul di pipi Yuji dan mengancam Gojo. Kalau tubuhnya sudah lengkap semua, Sukuna berjanji akan mengincar Gojo pertama kali. Yuji langsung menghilangkan mulut itu dan bertanya mengenai Sukuna. Diceritakan 1000 tahun lalu, Sukuna adalah manusia yang memiliki kekuatan kutukan. Dia bertangan 4 dan juga berwajah 2. Para penyihir Jujutsu tidak bisa mengalahkan Sukuna karena kehebatannya. Bahkan Sukuna disebut sebagai Raja Kutukan. Sukuna sendiri bisa melintasi zaman dengan cara mengubah bagian tubuhnya menjadi pusaka kutukan. Yuji bertanya apakah Gojo bisa melawan Sukuna jika seluruh tubuh Raja Kutukan itu lengkap. Gojo bilang itu akan sangat sulit, tapi dia pasti bisa mengalahkan Sukuna. Setelahnya mereka pergi menemui kepala sekolah SMA Jujutsu. Dia adalah bapak-bapak bernama Yaga Masamichi yang hobi bikin boneka. Untuk menguji kemampuan Yuji, Pak Kepsek meminta boneka ajaibnya untuk bertarung melawan Yuji. Setelah duel beberapa saat, Yuji bisa mengalahkan boneka itu dan resmi diterima di SMA Jujutsu cabang Tokyo. 人形じゃなかったのか。生き様で後悔はしたくない。 Gojo pun membawa Yuji ke kamarnya, kemudian memberitahu bahwa pencarian jari Sukuna sangatlah sulit. Namun karena Yuji sudah memakan 2 jari Sukuna, maka dia pasti bisa mendeteksi anggota tubuh Sukuna yang lain. Mereka akan berangkat besok dan melakukan misi pencarian. Selain itu, mereka juga harus menemui murid ketiga kelas 1, yaitu cewek bernama Nobara Kugisaki. Mereka kemudian menemui Nobara di kawasan Harajuku. Setelah mereka berkumpul, Gojo membawa mereka ke sebuah gedung tua. Di sana ada beberapa makhluk kutukan yang harus dihadapi oleh Yuji dan Nobara sebagai latihan langsung. Gojo memberi alat pembasmi kutukan karena Yuji belum bisa menggunakan jujutsu. Gojo memperingatkan Yuji agar jangan sampai Sukuna muncul, karena akan membahayakan sekitar. Setelahnya Yuji dan juga Nobara masuk ke gedung itu. Yuji ingin tetap bersama Nobara, tapi si cewek ingin berpencar dan akhirnya mereka pun terpisah. Yuji bertarung melawan makhluk kutukan dan mengalahkannya dengan mudah. Sementara itu Nobara berhadapan dengan patung yang dirasuki makhluk kutukan. Cewek itu juga bisa mengalahkan makhluk itu. Saat itulah dia melihat bocil yang tersesat di sana. Celakanya ada makhluk kutukan muncul dan menahan bocil itu. Nobara tidak bisa apa-apa karena takut bocil itu mampus. Saat itulah Yuji menjebol tembok dengan pukulannya dan berhasil membebaskan si bocil. Makhluk kutukan melompat keluar jendela, tapi Nobar langsung menggunakan boneka Fudo untuk menghabisi makhluk kutukan tersebut.
Setelah makhluk kutukan itu dibantai, mereka kembali menemui Gojo dan juga Megumi. Sementara itu, di sebuah kawasan rehabilitasi narapidana, sebuah janin kutukan muncul di langit dan membuat heboh semua orang yang ada di sana. Para murid kelas SMA Jujutsu pun dikirim untuk mengatasi masalah itu. Pak Ichigi membawa Megumi, Yuji, dan juga Nobara ke area penjara. Semua orang di sekitar sana sudah dievakuasi, tapi masih ada beberapa orang yang tertahan di dalam gedung bersama janin kutukan. Menurut Pak Ichigi, jika janin itu lahir, maka akan memunculkan kutukan level tertinggi. Yuji bertanya mengenai level-level kutukan. Dia dijelaskan bahwa makhluk kutukan terdiri dari beberapa tingkatan. Yang paling lemah adalah level 4 dan membunuhnya cukup digampar pakai kayu. Level 3 lebih kuat tapi bisa dikalahkan dengan sebuah pistol. Level 2 lebih kuat lagi dan senjata api hampir tidak cukup untuk mengalahkannya. Sementara level 1 jauh lebih kuat lagi, di mana tank saja belum cukup untuk mengalahkannya. Dan masih ada lagi level tertinggi yang mengalahkannya sangatlah susah. Harusnya penyihir Jujutsu melawan makhluk kutukan sesuai level, karenanya Gojo yang paling pantas melawan makhluk kutukan di sana. Tapi Gojo sedang ada urusan mendadak. Yuji diberitahu kalau Gojo memang harusnya tidak perlu mengajar SMA Jujutsu. Ketiga murid kelas 1 itu pun memasuki area penjara di sana. Mereka bertemu mayat salah satu tahanan. Tak lama setelahnya makhluk kutukan level tertinggi muncul. Yuji berusaha melawan, namun pergelangan tangannya langsung buntung dipotong makhluk itu. Nobara sendiri malah ambles ke dalam sebuah lubang misterius. Yuji merasa bahwa makhluk kutukan itu sangat kuat sehingga hanya Sukuna yang bisa membantainya. Tidak mau dua temannya celaka, Yuji meminta Megumi menyelamatkan Nobara dan kemudian pergi meninggalkan area itu. Tidak punya pilihan lain, Megumi pun langsung menyusul Nobara. Sementara itu Yuji berusaha menahan makhluk kutukan sekuat tenaga. Sayangnya makhluk itu terlalu kuat untuknya. Dia dibantai habis-habisan sampai menjebol bangunan itu. Saat bertarung jari jemari, tangan Yuji yang tersisa juga remuk menahan serangan makhluk kutukan. Setelah dia babak belur dan nyaris kalah, dia mendengar lolongan anjing milik Megumi sebagai tanda bahwa dia dan Nobara sudah keluar. Dan saat itulah Yuji bertukar dengan Sukuna. Semua bagian tubuh Yuji yang remuk langsung kembali muncul. Begitu Sukuna muncul, makhluk kutukan di sana langsung gemetaran. Namun Sukuna tidak berniat menghajar makhluk itu. Dia malah memikirkan cara untuk mengerjai Yuji. Jika dia mendatangi dua teman Yuji, pasti Yuji akan segera mengambil alih tubuhnya. Karena itu dia merencanakan sesuatu agar Yuji tidak bisa langsung bertukar dengannya. Namun saat Sukuna sedang berpikir, makhluk kutukan itu malah mencoba menyerangnya. Saat itulah Sukuna memutuskan untuk mengajar makhluk itu. Dia melancarkan berbagai serangan yang sukses, membuat makhluk kutukan itu babak belur. Soda. ほら頑張れ腕は惜しいか Setelah selesai bermain-main, Sukuna menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Domain Expansion. Dalam sekejap tubuh makhluk kutukan terbelah menjadi beberapa bagian. 殺したつもりだったんだが、それからこれもらっていくぞ。 Sukuna pun mengambil jari tangan miliknya yang ternyata ada di tubuh makhluk kutukan itu. Dan setelah pertarungan selesai, Sukuna pun memanggil Yuji, tapi tidak ada balasan dari Yuji. Seketika itu juga Sukuna langsung tersenyum senang. Sukuna mendatangi Megumi yang sedang menunggu di luar bangunan. Melihat kedatangan Sukuna, Megumi tidak tahu harus berbuat apa. Sukuna sendiri tahu cepat atau lambat Yuji pasti akan mengambil alih tubuhnya. Karena itu dia mencabut jantung Yuji dari dalam dadanya. Karena Sukuna bisa hidup tanpa jantung, tapi tidak bagi Yuji. Setelahnya, Sukuna memakan satu jarinya yang diambil dari makhluk kutukan tadi. Megumi mulai mempelajari situasi, dia melihat tangan Yuji kembali pulih setelah tadi terpenggal.
Artinya Sukuna bisa melakukan regenerasi sehingga jantung Yuji pun akan kembali. Pada akhirnya Megumi memutuskan untuk melawan Sukuna sambil mengulur waktu agar jantung Yuji kembali. Dia mengeluarkan berbagai makhluk kutukan dan kemudian menyerang Sukuna. Namun Sukuna bisa menghancurkan semua makhluk itu. Dia juga melempar Megumi dengan menjebol berbagai bangunan. Megumi ambruk dengan kondisi babak belur. Saat itu juga Sukuna sudah muncul di hadapannya dan bersiap untuk mengajarnya lagi. Namun Megumi tidak mau menyerah, dia bangkit dan mengeluarkan energi yang sangat kuat. Setelahnya Yuji kembali muncul dan mengambil alih tubuhnya. Namun luka di dadanya belum pulih sehingga dia ambruk dan dinyatakan tewas. 残念だが奴なら戻っ小僧を人質もっとだ撃ってみろ広く使おういい術式だなるほどそっかやっぱいらねえか Megumi dan juga Nobara kembali ke SMA dan sedang terlihat murung. Saat itulah 3 murid kelas 2 mendatangi mereka. Ketiga murid itu adalah seorang cewek bernama Zenin Maki, mas-mas bernama Inomaki Toge, dan satu mas-mas yang memiliki tubuh panda. Meski tahu kalau murid kelas 1 sedang berduka, tapi murid kelas 2 harus menyampaikan sesuatu. Mereka akan melakukan kegiatan dengan SMA Jujutsu cabang Tokyo. Para murid penyihir dari 2 SMA akan bertemu dan berkompetisi. Megumi dan juga Nobara pun bertekad untuk mengikuti kegiatan itu. Di sisi lain, sosok makhluk kutukan sedang berdiskusi dengan seseorang bernama Suguru Geto. Makhluk itu meminta bantuan untuk membalikan kondisi makhluk kutukan dengan manusia. Suguru mau saja membantu makhluk itu asalkan ada 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, ahli jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru harus dibuat tidak bisa bertarung. Dan yang kedua, wadah Sukuna harus ada di pihak mereka. Makhluk kutukan itu pun bingung dengan syarat kedua karena setaunya Yuji sudah mati. Tapi Suguru sendiri tidak yakin kalau Yuji sudah mati. Sementara itu Yuji bertemu dengan Sukuna di alam penghalang sihir milik Sukuna. Yuji mengira kalau dia sudah ada di alam baka. Pas melihat Sukuna, dia langsung ingin mengajarnya, tapi Sukuna justru yang membuat Yuji tidak berdaya. Sukuna pun berkata kalau mereka sedang ada di penghalang sihir miliknya. Karena Yuji tidak paham, Sukuna bilang kalau mereka ada di alam pikirannya yang belum benar-benar mati. Sukuna bisa menghidupkan lagi Yuji dengan 2 syarat. Pertama, saat Sukuna melakukan domain expansion, Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Dan syarat kedua, Yuji harus melupakan kontrak itu. Setelah melihat apa yang bisa dilakukan Sukuna, Yuji jelas tidak mau membiarkan tubuhnya dikuasai selama 1 menit. Agar meyakinkan Yuji, Sukuna menambahkan bahwa dia tidak akan melukai siapapun selama 1 menit. Dia bilang, kalau setelah kontrak itu dibuat, dia tidak akan melanggarnya. Yuji tidak mau menerima kontrak itu dan meminta Sukuna untuk menghidupkannya tanpa syarat. Sukuna pun langsung mengajak Yuji duel. Dan kalau Yuji menang, Sukuna akan membangkitkannya tanpa syarat. Tapi kalau Yuji kalah, dia akan langsung membangkitkan Yuji dengan syarat tadi. Dan karena percaya diri Yuji pun menyetujuinya. Tidak sampai sedetik Sukuna langsung membuat Yuji mampus. Sementara itu di ruang otopsi, Gojo menjelaskan alasannya kenapa mau menjadi guru. Dia bilang kalau petinggi Jujutsu itu dipenuhi orang-orang kotor. Dia bisa saja membunuh mereka semua, tapi menggantikan para petinggi tidak akan mengubah situasi. Karena itulah dia ingin mendidik para penyihir Jujutsu sejak awal. Setelah itu Yuji langsung bangun dan membuat mereka semua kaget. Gojo mendatanginya dan mengajaknya melakukan tos. Di sisi lain Suguru Geto menjelaskan kepada makhluk kutukan di depannya. Kalau Gojo tidak bisa dikalahkan meski dikeroyok. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah menyegel Gojo menggunakan pusaka kutukan tingkat tinggi yaitu ranah penjara. Makhluk kutukan membakar semua orang di restoran itu dan kemudian pergi sambil berjanji akan mengalahkan Gojo.